masalah, beban, kondisi yang kami alami malam ini, yang sedang kami hadapi, satu perkara yang kami tahu, pasti ada mujizat bagi kami. Pasti ada pertolongan Tuhan bagi kami. Pasti ada jalan keluar buat kami. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Bahkan Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Detik ini juga, malam ini juga. Kami buka hati menyembah-Mu demi nama Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan lagi, setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari panggil nama Yesus, katakan Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sama-sama katakan, setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sekali lagi katakan, setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil nama Yesus, katakan, oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya baik. Sekali lagi nama Yesus, oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, katakan Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, katakan Yesus. Kami cinta Engkau lebih dari segala yang ada. Hanya sungguh hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya baik. Mari Bapak Ibu angkat suara sekali lagi, panggil namanya Yesus, Yesus,
ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar ya Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renung setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Katakan manis kau dengar, kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan inilah yang ku renungkan setiap nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan, yes, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Katakan manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lagi inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Haleluya. Ini nyanyian pujian kami malam hari ini Tuhan. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan, malam hari ini kau dengar Tuhan, manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hatiku bersuka lagi, dan hatiku, dan hatiku sekali lagi, dan hatiku, dan hatiku bersuka
bersuka karena-Mu, kami bersuka karena kebaikan-Mu. Mari angkat suara sembah Dia. We worship You. Malam ini ku menyembah, malam ini ku menyembah. Kami angkat suara, kami renungkan kebaikan-Mu, kami renungkan kebaikan-Mu, kami nyanyikan kebaikan-Mu, kami nyanyikan kebaikan-Mu, kami renungkan kebaikan-Mu, kami renungkan kebaikan-Mu, kami renungkan kebaikan-Mu, kami renungkan kebaikan-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Yes, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Angkat suara-Mu, angkat hati-Mu, sebab Tuhan ada di tengah-tengah penyembahan-Mu malam ini. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Ku nikmati kasih-Mu Tuhan, ku nikmati cinta-Mu Tuhan, ku nikmati penyembahan malam hari ini. Ku percaya Kau hadir di sini, ku percaya Kau nyata di sini, ku percaya mujizat terjadi di sini. Ku percaya Tuhan hadir di sini. Ku percaya Kau menikmati penyembahan kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat. Sebab aku percaya Tuhan hadir di tengah kami, di tempat ini. Sebab itu suara kami angkat menyembah-Mu. Mari dengan bahasamu, dengan kata-katamu sembah Tuhan. Kerebe shata karadaba, hirama shakata karadabo rabashe, sikata kanama shakanamo rebeka rababa. Tuhan bertata di tempat ini. Tuhan melawat umat yang menyembah dengan segenap hati. Yes, Tuhan bertata di tempat ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tengah kami, di hidup kami. Yes, di hati kami. Oh, yes, Lord. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Lagi dengan iman katakan, ku yakin. Yes, kami rasakan, ku rasakan kuasa yang
tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kelepasan, kelepasan terjadi di. Dengan iman angkat dua tangan sama-sama. Ku yakin yes, Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Katakan kemenangan, kemenangan terjadi di. Sekali lagi nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini ya Tuhan. Ku rasa kuasa yang, ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan, kemenangan terjadi di. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Katakan kemenangan, kemenangan terjadi, terjadi di sini. Haleluya. Sorakan haleluya. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di tempat ini. Karena kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena aku diberkati Tuhan. Setiap kami di tempat ini diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati lebih lagi, sama-sama bilang amin. Wow. Kayak ada 1000 orang di sini, serius. Wah, luar biasa. Saya percaya bahwa kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Sekalipun masih pakai masker, tapi gini tetap ada sukacita. Amin. Keadaan di luar tidak mempengaruhi yang di dalam. Karena kita punya Tuhan yang besar. Sekarang boleh tos kan, boleh tos kiri kanan bilang gini, kamu diberkati Tuhan. Bilang kamu diberkati Tuhan. Yang siap diberkati lagi sorakan, wuh. Sorakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, katakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, yes, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati katakan, sorakan haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi dia. Amin. Lebih keras lagi sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lagi aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, katakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh gak malam ini sama-sama kita secara profetik bilang gini, karena firman bilang gini, apa yang kau ucapkan itu yang terjadi. Boleh angkat dua tangan sama-sama.
Aku diberkati, aku dilimpahi. Katakan, karena untuk, jangan cuma kamu tapi kamu diberkati. Kiri kanan saudara, di belakang saudara katakan, Allah sanggup untuk menyediakan lagi. Kamu diberkati, yes, atas sempurna anugerah Tuhan. Lagi sama-sama, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lagi, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Lagi sama-sama katakan, aku diberkati, aku di, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lagi sama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan yang diberkati Tuhan, sorakan haleluya. Kami orang-orang yang diberkati Tuhan, sungguh kami diberkati di dalam segala hal. Haleluya, haleluya. Kami percaya kami orang-orang yang terus diberkati dan dipulihkan Tuhan. Tujuan kami diberkati supaya kami jadi berkat. Tujuan gereja ini diberkati supaya gereja ini jadi berkat. Dan atas berkat-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu, menikmati Tuhan di tempat ini. Demi nama Yesus yang siap lebih lagi menyembah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu sebelum duduk saudara. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan yang malam ini kami persembahkan. Hidup kami adalah anugerah. Hidup kami adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati. Makasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tak hidupku adalah
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Katakan dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar hidup ini anugerah Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan sama-sama, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Ku tahu hidupku, katakan berharga di mata-Mu ya Tuhan. Segenap hidupku, segenap hidup, katakan persembahkan, persembahkan. Mari Bapak Ibu sendiri hanya angkat suaramu, katakan ku tahu hidupku, ku tahu adalah penyembahan. Penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Katakan segenap hidupku, genap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, adalah yes, penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga, katakan di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin.
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Katakan segenap hidupku, segenap hidup persembahkan sembah Dia. Hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami anugerah Tuhan. Hidup kami karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sembah Dia. Kiara bataka menyembah-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan, biar berkenan kepada-Mu, biar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lord, I worship You, Jesus. Ku menyembah Tuhan, ku menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya. Hidup kami jadi penyembahan, hidup kami jadi penyembahan, hidup kami jadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku, ku persembahkan segenap hidupku, karena hidup ini anugerah Tuhan, karena hidup ini kasih karunia Tuhan. Layak malam ini Engkau terima penyembahan, layak hari ini Engkau terima pengagungan. Tuhan ingatkan malam hari ini ada satu kata, yaitu jangan sampai kita kehilangan rasa kagum sama Tuhan. Kenapa orang gak bisa menyembah? Kenapa orang gak bisa lagi punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Karena dia kehilangan rasa kagum sama Tuhan. Orang gak lagi punya hubungan, orang gak lagi terkoneksi dengan Tuhan. Kalau orang udah kehilangan rasa kagum sama kita, dia gak akan puji kita lagi. Kalau orang udah kehilangan respect sama kita, dia gak akan hormat kita lagi. Bahkan waktu dia ngomong pun kita gak denger. Setuju gak? Tapi kalau orang respect sama kita, orang kagum sama kita, wow. Dimanapun kita dipuji. Nah, hari-hari ini selama pandemi pertanyaannya adalah gini. Masih gak kita kagum sama Tuhan? Mungkin di saat usaha kita hancur-hancuran, bisnis yang kita lagi bangun tiba-tiba ambruk gitu aja. Orang kita kasih tinggalin kita. Masih enggak kita bilang gini, ku kagum, hormat akan Engkau. Masih enggak kita bisa bilang, sebab Kau besar. Masih enggak kita bilang, ya Yesus baik.
Masih kita bilang Yesus baik nggak di saat kita dibawa? Mungkin udah nggak dianggap sama orang gitu. Ini yang membuat orang nggak lagi terkoneksi dengan Tuhan, nggak lagi nyambung dengan Tuhan. Udah nggak satu frekuensi, udah nggak bisa. Makanya ada bahasa di gereja, kok nggak berasa ya? Kok nggak ngangkat penyembahannya hari ini ya? Jangan-jangan si WL itu kayaknya buat dosa di dia. Kok khotbahnya biasa aja ya? Nggak ada yang masuk ke hidup gue nih kayaknya. Khotbahnya tuh hambar. Kayaknya pendeta perlu dipertanyakan nih pendeta nih. Kenapa suka ada bahasa begitu? Karena memang udah kehilangan kekaguman sama Tuhan. Jadi waktu kita menyembah bukan soal lagunya, bukan soal musiknya Bapak Ibu. Bukan soal siapa pengkhotbahnya. Maka saya bilang yang paling penting dalam ibadah ini bukan waktu pengkhotbah naik. Bukan waktu WL menyanyikan nyanyian, bukan itu. Yang paling penting gini, kita ngalami Tuhan gak dalam penyembahan. Makanya worship itu bukan soal lagu. Bukan soal musik, kunci mana, suara tinggi. Bukan soal itu. Tapi soal relationship kita dengan Tuhan. Soal hubungan kita sama Tuhan. Suami istri kalau hubungannya udah rusak, saudara. Kita udah gak bisa bilang aku cinta kamu lagi. Cinta cuma di mulut aja udah. Kenapa? Udah gak ada rasa kagum sama dia. Saya bersyukur Bapak Ibu, Tuhan bawa saya di pandemik ini. Di titik nol. Sampai saya berdoa mau panggil Tuhan aja kayaknya susah banget. Apalagi mau berterima kasih. Waduh kayaknya gak bisa. Ada satu momen masuk di kamar saudara. Saya gak bisa sebut nama Tuhan. Karena buat saya kok begini ya ikut Tuhan. Setuju gak dengan saya? Makin sungguh-sungguh kita dengan Tuhan. Makin banyak tantangannya. Makin serius kita dengan Tuhan, makin banyak masalahnya. Makin kita angkat tangan, rasanya kayak tekanan tuh berat sekali untuk turunin tangan kita. Makanya Musa perlu Yosua dan Kaleb. Yosua, Kaleb, lu mesti ada di samping kiri kanan gua, pegang tangan gua mampu. Artinya kita perlu bangun hubungan dengan orang-orang kita, dengan keluarga kita khususnya. Dan yang penting kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Itu dia. Makanya kata penyembahan bicara tentang worship. Jadi gini, kita dipanggil. Kita dipanggil saudara, bukan hanya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sorga itu otomatis jadi milik orang-orang percaya. Setuju enggak? Tapi Tuhan ciptakan kita untuk apa sih? Untuk jadi penyembah Tuhan. Itu satu doang. Kalau Tuhan buat mujizat. Buat kita segampang Tuhan membalikan telapak tangan. Untuk sembuhkan, untuk tolong usaha kita. Segampang Tuhan bilang gini, pulih, sembuh. Tapi justru masalah yang Tuhan izinkan itu saudara. Akan memproses hidup kita. Makin dekat gak kamu sama Tuhan. Bahkan berkat yang Tuhan kasih buat kita. Itu bagian dari proses yang Tuhan izinkan. Kalau kita dipercayain berkat. Masih bisa bilang gini, ini karena Tuhan. Oh iya. Justru pujian itu yang paling bahaya. Justru kalau orang puji kita sudah bahaya. Hati-hati. Kalau kita lagi ada di puncak gunung yang tinggi, mesti pegang kuat-kuat. Sebab kalau jatuh saudara, nyungsep. Jadi worship itu bukan urusan angkat tangan, bukan urusan soal lagu. Tapi soal hubungan kita dengan Tuhan. Jeb, gak ada kursi Jeb. Bisa duduk aja Jeb. Iya. Oh ini udah khotbah, ini baru pembukaan ini tapi udah khotbah. Kasian Pak, gue lihat dia berdiri banget. Jadi worship itu bukan soal lagu. Tapi soal hubungan. Makanya malam hari ini saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Betapa pentingnya buat Tuhan itu penyembahan. Sekali lagi. Untuk sembuhkan kita segampang Tuhan membalikan telapak tangan. Jadi pentingnya ibadah ini di mana sih? Waktu saudara penyembahan. Waktu saudara worship. Ibadah mulai jam 7. Jam 7 lewat 15 saya sampai. Juga pasti masih penyembahan. Padahal justru di tengah-tengah penyembahan itulah Tuhan mau buat sesuatu buat kita. Oh iya. Tuhan
Tuhan lagi tunggu umatnya untuk menyembah. Itu paling penting. Yang paling penting bukan waktu pendeta naik, bukan. Tapi yang paling penting tadi tuh, kita gak berasa loh 45 menit kita worship tadi. Itu yang Tuhan cari. Karena Tuhan panggil kita untuk apa? Untuk jadi penyembahnya. Tuhan bisa buat apa saja. Tapi ada satu hal yang Tuhan gak bisa buat. Apa itu? Tuhan gak bisa menyembah dirinya sendiri. Makanya dia perlu saya dan saudara. Untuk apa? Untuk menyembah dia. Tapi Tuhan kita gak sama kayak Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain, dia cari apa? Dia cari penyembahan kita. Yang dia cari ini. Ini waktu kita datang sama Tuhan, kita bawa penyembahan. Ini ibarat penyembahan kita, kita datang, kita kasih. Tuhan yang lain, yang dia cari apa? Penyembahan kita, apa yang kita beri. Tapi kalau Tuhan kita beda. Waktu kita memberi, yang dia cari bukan ini. Tapi yang dia cari ini. Yang Tuhan cari siapa? Penyembahnya. Bilang kiri kanan, yang Tuhan cari kamu. Kamu yang Tuhan cari. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi waktu saudara menyembah, Tuhan tidak fokus pada penyembahanmu. Tapi Tuhan fokus pada hidupmu. Maka jangan heran kalau kamu menyembah, kamu diberkati. Kalau kamu menyembah, kamu dipulihkan. Kalau kamu menyembah, kamu terima mujizat. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi. Kita mau menyembah dia, tidak menyembah dia. Dia tidak akan pernah berubah. Dia tetap Tuhan. Jadi kalau kamu datang ke gereja, kamu gak menyembah. Yang rugi bukan Tuhan, kita yang rugi. Sorry kalau saya bicara tentang uang. Kalau kita memberi di gereja. Kalau kita memberi di gereja. Kalau memberi itu banyak kali konotasinya selalu uang. Uang terus. Yang paling penting buat Tuhan bukan memberi uang. Tapi memberi hidup. Roma 12 bilang gini. Persembahan yang berkenan itu adalah apa? Hidup kita, bukan uang kita. Tuhan tidak cari uang kita, tapi Tuhan cari hidup kita. Kalau kita memberi di gereja, kalau kita nggak memberi di gereja nggak bakal bangkrut, percaya. Karena gereja ini miliknya Tuhan. Setuju enggak Pak? Pak Gembala? Kalau kamu tidak memberi persembahan di gereja tidak akan pernah rugi. Yang rugi kita. Jangan ada lagi bahasa, nggak ngangkat, nggak naik. Nggak berasa. Padahal WL udah tinggi 1,5 meter dari saudara. Apa mau digantung WL di sini, baru ngangkat. Penyebabnya apa? Ya itu dia. Kita sepelekan penyembahan. Kita bilang, penyembahan itu cuma lagu. Cuma jeda untuk tunggu firman. Nggak begitu. Kalau kita posisikan penyembahan sebagai itu, saudara nggak akan lihat mujizat dalam hidup saudara. Tuhan banyak lakukan mujizat di mana? Di tengah-tengah penyembahan. Saya tidak bilang di tengah-tengah khotbah Tuhan nggak lakukan mujizat, tapi Tuhan lakukan mujizat di mana? Di tengah-tengah penyembahan. Ada satu perempuan berdosa, orang tahu ini perempuan tidak benar, perempuan nggak benar orang ini. Tapi waktu Yesus dan murid-murid lagi kumpul, perempuan ini masuk, dia berlutut di bawah kaki Yesus, dia menyangki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Dia datang berdosa, dia menyembah Tuhan. Hanya dengan penyembahan. Dia pulang. Tuhan bilang apa? Dosamu telah diampuni. Keren. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya mau share sama saudara. Kalau Tuhan pentingin, lebih penting penyembahan. Di bagian ini. Yuk kita buka sama-sama. Boleh slide? Saudara pernah baca ayat ini saudara? Next. Dia bilang gini. Matius 9 ayat 37-38 bilang gini. Di luar sana banyak orang yang belum percaya Yesus. Betul enggak? Banyak sekali tuayan. Tapi yang menjadi masalah, enggak ada orang yang beritakan Injil sama mereka. Enggak ada orang yang ngomongin firman ke mereka. Bahasa Alkitabnya enggak ada pengerja, enggak ada pekerja. Enggak ada pekerja yang mau tuayan itu. Lalu statementnya Tuhan dia bilang apa? Mintalah kepadaku Tuhan yang empunya apa? Tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi kesimpulannya Markus bilang, stok pengerja di sorga banyak apa sedikit? Banyak.
Pak jangan pernah takut kehilangan pekerja Pak. Kalau ada pekerja-pekerja yang nggak benar, keluarin aja Pak. Nggak menghasilkan buah, nggak menghasilkan tuayan. Cari pekerja-pekerja yang bisa menghasilkan tuayan. Tinggal minta sorga, sorga banyak pekerjaannya. Lalu Efesus pasal 11 kalau nggak salah. Next slide lagi. Efesus pasal 4 ayat 11. Ada berapa jawatan di sini? Ada 5 jawatan. Yang pertama siapa? Yang pertama rasul. Yang kedua siapa? Nabi. Yang ketiga penginjil. Yang keempat siapa? Gembala. Termasuk gembala sudah di tempat ini. Termasuk saya mungkin. Yang kelima adalah guru-guru. Guru sekolah minggu, guru agama, guru teologi, guru sekolah Alkitab. Hebat-hebat ini 5 jawatan. Sudah pernah lihat sapu tangannya hamba Tuhan bisa nyembuhin orang? Khotbah ribuan orang bertobat? Tumpang kaki orang sembuh? Ini hebat-hebat loh. Pelayanan mereka dahsyat. Mereka diurapi dipakai Tuhan. Tapi baca statementnya Tuhan. Huruf merah itu bilang apa? Lagi sama 2, 3. Iyalah. Ternyata yang kita pikir hebat. Itu pemberian. Jadi saya bilang ini, saya berdiri di sini. Nyanyi. Pelayanan firman Tuhan. Mungkin orang bilang gini, hebat banget ya. Gak bisa habis itu suara. Bisa nyanyi, habis itu khotbah. Untung saya gak main musik. Nggak ada yang perlu saya banggakan kalau saya bisa hari ini. Kalau gembala sudah ada hari ini, nggak perlu itu bukan kebanggaan. Karena itu ternyata pemberian. Nah kalau 5 jawatan ini pemberian, kalau diberi berarti bisa ini macam-macam nih. Nggak mau pelayanan, jago main keyboard, nggak mau pelayanan lagi. Tuhan sentil ini nggak bisa gerak lagi. Tuhan aku mau melayani Tuhan, gimana mainnya? Setuju enggak? Kabel 1 di sini. Kabel. Dibengkokin gak bisa. Dan ku ingin, udah gak bisa lagi. Pemberian. Bisa diambil. Dulu kita pernah kenal pengkhotbah hebat. Kita tidak lagi sedang menghakimi mereka. Tapi pertanyaannya, dulu mereka hebat, sekarang kemana? Dulu worship leaders hebat sekali. Sekarang kemana? Yang pertama kalau mereka mungkin udah gak ada, udah meninggal. Tapi yang kedua mungkin mereka kehilangan ini. Diambil ini. Yang begini aja diambil apalagi kita. Cuman jemaat doang. Setuju gak? Matius bilang mereka bernubuat, menyembuhkan. Tuhan bilang, gue gak kenal dia. Gue gak kenal. Loh, ya ampun, gue pernah KKR. Ribuan orang sembuh. Gak kenal loh. Ya ampun. Makanya Tuhan bilang gini. Penting sekali buat Tuhan. Jadi kalau pekerja 5 jawatan di sorga, berarti kesimpulannya apa? Stok di sorga untuk 5 jawatan banyak gak? Banyak, orang Tuhan yang kasih. Tapi kalau untuk penyembah Tuhan gak ngomong gitu. Tadi juga sama. Habis WL saya langsung khotbah. Tadi baru selesai. Kita sampai ada perdebatan sedikit ya kemarin-kemarin ya. Tapi puji Tuhan lah bisa ya. Udah dijadwal jauh-jauh hari. Tapi di satu sisi anak saya, yayasan mereka harus ada acara. Saya telepon bisa gak di cancel? Bisa saya ganti kayak kapan gitu? Enggak bisa katanya. Udah. Akhirnya dari pihak yayasan saya bilang, boleh gak ibadahnya dimajuin? Jadi mereka jam 4 sampai jam setengah 6. Waduh, kita balap ke sini. Puji Tuhan, ada macet sedikit. Makanya saya bilang sama teman saya, kalau Sabtu Minggu ada yang ngebut di jalan, udah pasti pendeta, worship leaders atau musisi. Apalagi hari Minggu, udah jelas banget dia pendeta. Tiba-tiba, wih pendeta dia pasti. Kalau gak WL, dia mau kejar ibadah yang lain kan. Kalau saja saudara yang ini bisa dicabut, apalagi kita.
Apa sih yang saya mau jelaskan hari ini? Yang saya mau jelaskan adalah gini. Yang paling penting buat Tuhan itu penyembahanmu. Tadi kita mulai jam 7:10. Tepat jam yang sama. Di sorga juga ada malaikat lagi worship. Lagi sembah Tuhan. Setuju? Setuju dulu ya. Oke. Jam 7:10 kita mulai. Ada malaikat juga lagi worship di sorga. Mereka lagi angkat tangan. Suara kita sama suara malaikat bagusan mana? Aduh, kita gak ada upil-upilnya suara kita. Suaranya Lucifer itu, badannya itu semua alat musik. Bentuk alat musik. Makanya dia gini, malaikat penyembah. Keren banget. Dia nyanyi udah, dia baru angkat tangan kali ya. Wow, aduh indah sekali. Tapi tahu gak, jam 7:10, sekalipun suara kita cempreng, sekalipun suara kita biasa aja, main musiknya sederhana. Tapi Tuhan bilang sama malaikat, kat. Diem. Lu diem. Gue mau dengar penyembahan di tempat ini. Kok bisa begitu? Karena malaikat ini tidak ditebus sama darah Yesus. Kita ini ditebus sama darah Yesus. Jadi pentingan kita daripada malaikat. Bilang kiri kanan nih, lebih penting kamu daripada malaikat. Bener, malaikat. Malaikat kalau salah, diapain? Dibuang. Dicampakkan ke bumi. Kita kalau salah, ditebus sama darah Yesus. Oh iya. Kita kalau salah, kalau berdosa Tuhan bilang ini, aku kasih hidup aku untuk mati buat kamu. Makanya lebih berharga suara kita daripada suara malaikat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Makanya kalau saya pimpin penyembahan, mau dia 3 orang kek, mau dia 10 orang kek, mau dia 1000 orang kek, penyembahannya sama. Mau dia oma-oma kek, opa-opa kek. Satu hari saya diundang di satu persekutuan. Tapi lama ceritanya sudah sekitar 2 tahun diundang gak pernah ketemu jadwalnya. Karena mereka persekutuan doanya jam hari Minggu, jam 9 pagi, ya mana bisa. Akhirnya saudara, setelah saya udah banyak jadwal longgar, ketemulah jadwal itu saudara. Hari Minggu jam 9. Saya pergilah ke satu tempat di Semarang saudara. Aduh, masuk gang, tiba-tiba perumahannya gede gitu. Udah masuk ke situ lah. Saya pikir gerejanya gereja besar. Masuklah ke salah satu rumah saudara. Masuk ke salah satu rumah, saya dijemput saya bilang, saya udah di depan rumah. Keluarlah satu oma-oma jemput saya. Wah, dibawa saya ke tempat ibadah. Ini ibadah saya, ini persekutuan doa di rumah Pak. Oh iya, pendetanya siapa? Nggak ada pendetanya. Jadi siapa? Kita cuma undang aja worship leaders, pendeta. Yang kita kenal, kita pengen banget Bapak ada di sini, penyembahan. Oh iya. Berapa orang yang datang Bu? Kurang lebih 20 orang. Wah puji Tuhan. 2 tahun diundang saudara. Worship di 20 orang. Oma-oma semua. Saya siapin lagu tuh, hatiku percaya. Ya ampun, harus rubah lagu saudara. Dangdutan kita. Wes. Joget mereka suka cinta. Ya udah sama aja semangatnya saudara. Mau oma-oma kek, opa-opa kek. Kita nyembah aja. Oh lawatan Tuhan hadir luar biasa. Hari ini saya bilang gini, dimanapun kita menyembah, siapapun kita. Kalau hati kita terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah penyembahan kita. Makanya tidak ada yang kita perlu banggakan kalau kita hebat. Karena cuma pemberian. Tapi ini, next. Kalau untuk penyembah, sebelum saya masuk ke sini, saya mau sampaikan ini dulu nih. Worship itu bukan bicara soal lagu tadi, yang musik. Tapi worship itu bicara soal apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kamu gak terkoneksi dengan Tuhan, gak bisa rasain Tuhan. Makanya saya tulis ini. Next bilang begini. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan, sedalam itu juga kita akan mengalami Tuhan. Ayo cek. Selama pandemi ini kita mengalami Tuhan dalam hidup gak? Kalau saya tunjuk bersaksi malam ini nih.
Harusnya, ya saya mau bersaksi. Karena banyaknya pengalaman kita dengan Tuhan. COVID. Ada yang tamatan COVID semua ya? Semua udah lulus ya? Iya kita hidup, ya kan anugerah Tuhan. Anugerah. Yang berikutnya adalah gini. Mau lebih dalam lagi kita bahas ini. Yang berikutnya gini, next. Sedalam apa kita merasakan Tuhan, sedalam itu juga kita akan menyaksikan tentang Tuhan. Berapa kesaksian kita di COVID ini? 10, 15, 20? Harusnya setiap hari, setuju enggak? Makanya tadi kita nyanyi gini, setiap hari kulihat kasih-Mu. Saya tulis lagu ini kalau gak salah 7 atau 8 tahun yang lalu. Karena hari-hari saya bilang gini, oh iya ya, itu hari kita hidup tuh mujizat. Ada satu hamba Tuhan, kayaknya dia gak setuju dengan kalimat ini. Dia datangin saya, dia bilang gini, Pak Marlon, kayaknya lagunya salah deh, keliru. Masa setiap hari ada mujizat? Mungkin menurut dia, cancer stadium 4 sembuh, itu mujizat. Mungkin menurut dia, kecelakaan, tabrakan, mobil hancur, kita gak apa-apa, itu mujizat kali buat dia. Dia gak tahu kita bangun pagi bisa bernafas, itu mujizat Tuhan. Setuju enggak? Dia gak tahu setiap hari kita bangun itu mujizat Tuhan. Loh, ini mungkin kayaknya kadang-kadang kita anggap sepele. Ada satu hari saya dengan teman-teman lagi ada di studio. Teman WL yang satu, kok gak duduk-duduk dari tadi? Kok lu berdiri melulu dari tadi nih? Dia gak jawab. Duduklah, kita kan masih latihan. Ntar lu capek. Ntar aja, kelamaan di mobil duduk katanya. Tapi entah kenapa, waktu dia duduk, teriaknya kencang banget. Dia duduk gini. Puji Tuhan, haleluya. Kok duduk? Saya samperin dia. Kok lu duduk aja ngomongnya kayak langsung refleks, haleluya, puji Tuhan. Dia cerita, lu tahu enggak? 3 minggu gue gak bisa duduk, kenapa? Pantat gue bisulan. Makanya gue kaget tadi, gue bisa duduk, makanya gue bilang haleluya. Ternyata duduk aja. Mujizat. Loh, bener enggak? Orang kalau habis dioperasi, harus apa? Kalau belum put, itu kayaknya bisa dipertanyakan operasi berhasil apa enggak? Kadang-kadang orang enggak bisa melihat mujizat dari sisinya itu. Cuma lihat mujizat kalau gue bangkrut tiba-tiba dipulihkan Tuhan mujizat. Enggak. Makanya saya bilang ini, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat. Iseng-iseng saya browsing lagunya. Kulihat mujizat setiap hari. Tiba-tiba ketemu yang nyanyi. Ada oma-oma. Dan ada oma-oma dan. Pakai gitar kecil. Dia ganti liriknya. Hari ini kulihat kasih-Mu. Hari ini kulihat. Oh iya benar juga tuh oma. Kapan kita lihat mujizat? Bukan besok, hari ini. Sekarang bahkan kita lihat mujizat. Karena kita hidup. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah makanya kalau kita sudah lihat mujizat setiap hari, harusnya penyembahannya kita bukan begini, beda. Makanya saya bilang tadi, tadi saya ibadah di anak-anak muda. Anak muda semua Pak. Allah sumber kuatku, Allah sumber, ya elah. Tapi ini oma-oma, wah keren. Iya karena nyanyian lahir dari hati kok. Menyembah dari hati itu beda, betul enggak? Sekalipun mungkin banyak kebutuhan di luar sana yang belum masalah yang belum selesai. Tapi di sini tetap kelihatan ada masalah, itu baru orang Kristen. Iya, ada masalah, masih terbilang Tuhan Yesus baik. Oh iya keren kan. Kalau orang enggak di situ hatinya, enggak terkoneksi dengan Tuhan. Kita lagi nyanyi, Tuhan Yesus baik. Dia bilang, buatku enggak baik. Ya, karena gini, pola pikirnya beda, penyembahannya beda, hatinya beda. Enggak terkoneksi sama Tuhan. Nah makanya kita mau baca ayat itu. Ayat ini nih, Yohanes pasal 4 ayat 34. Next. Nah ini dia. Kita baca sama-sama yuk.
2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara perhatikan, Bapa menghendaki. Jadi sorga itu, stok penyembah enggak ada. Karena Tuhan lagi nyari. Setuju enggak? Aku menghendaki. Aku berdoa, aku menemukan penyembah-penyembah yang benar di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Oh iya, Tuhan lagi cari kalau penyembah. Dia enggak bilang di sorga banyak penyembah, enggak. Dia bilang aku masih nyari penyembah yang benar. Penyembah yang menyembah dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Apa itu menyembah dalam roh? Berbahasa roh? Enggak. Pernah lihat enggak orang di gereja bahasa rohnya paling kenceng? Sandal lama, sandal lama, sandal lama. Sandal baru dia nggak tahu di mana. Tapi keluar dari parkirannya bisa berantem sama tukang parkir. Cuman beda 1000 doang. Dia bisa maki-maki tukang parkir di luar. Serius, ada yang gak begitu? Banyak. Padahal bahasa roh paling kencang. Nangis-nangis kalau di gereja. Lompat-lompat kalau worship, kalau nyembah. Tapi di luar pukul orang juga lompat-lompat. Sama istri juga bisa tepak-tepuk. Penyembahannya di mana? Kebenarannya di mana? Nggak ada. Menyembah dalam roh artinya gini. Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya gini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan sesuai dengan firman. Waktu kita berdiri menyembah Tuhan di gereja. Waktu kita berdiri melayani, kita disebutnya apa? Penyembah yang benar. Penyembah yang benar bukan lihat dari bergetar-bergetar. Oh iya, banyak orang bergetar-bergetar nih. Tapi tangannya juga bergetar-bergetar buat anaknya nih. Tangannya juga bergetar-bergetar buat istrinya nih. Buat apa bergetar di gereja? Saya pernah bilang gini. Saya selalu punya jadwal ke Surabaya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan pasti ke Surabaya. Pasti ke Surabaya. Ada satu worship leaders yang ya selalu bahasanya gini. Tumpang tangan dong, biar transfer spirit katanya. Supaya penyembahan Bapak tuh saya bisa dapetin spirit penyembahan. Datang minggu pertama saudara. Tumpang tangan dia rebah ke depan. Rebah ke depan. Bulan depan dia rebah ke belakang. Bulan depannya lagi rebah ke kiri. Wah, bulan depan pasti kanan nih. Depan. Kanan. Setiap kali tumpang tangan rebah dia pokoknya. Tapi pertanyaannya, waktu dicek pelayanannya, hidupnya tidak pernah berubah. Jadi kesimpulan saya, buat apa rebah kalau tidak berubah? Mendingan tidak rebah, tapi berubah. Mendingan tidak bergetar, tapi penuh kasih. Iya dong. Hari ini yang Tuhan cari apa? Penyembah yang benar. Makanya yang dijawab Tuhan doa apa? Doa yang benar atau orang yang benar? Orangnya kan yang benar. Doa bisa belepotan. Nggak jelas ini orang doa apa sih? Tapi karena orangnya benar, Tuhan jawab doanya dia. Anak kecil di kebun, dia cuma tahu berkati makan, berdoa makan. Cuma dia tahu berdoa makan. Dikejar sama kerbau sapi. Dikejar sama sapi. Dia nggak tahu berdoa, nggak ada doa yang dia tahu, cuma doa makan. Dia berdoa, berkati makanan ini, haleluya, amin. Sapi tiba-tiba berhenti, lo nggak kejar dia. Pertanyaannya gini, ya anak ini terkoneksi sama Tuhan, Tuhan tahu kok. Bahkan kita bilang gini, bahasa air mata kita aja, Tuhan ngerti. Jadi kesimpulan saya, level penyembah udah gak perlu minta lagi. Setuju gak? Selalu saya sharing. Masuk tahun ke-7, saya dan keluarga sepakat setiap kali kita berdoa, gak ada permintaan dalam doa kita. Karena saya pernah baca satu firman Tuhan bilang gini, saya lupa di mana tapi Alkitab bilang gini, kalau kamu sudah berdoa, anggap kamu udah terima. Berarti itu berdoa dengan iman. Setuju enggak? Kita hidup dari iman kan? Jadi kalau kita berdoa, anggap kamu udah terima. Udah terima belum? Belum. Tapi mengucap syukur.
Setiap kali saya berdoa, Tuhan terima kasih buat anak-anakku. Saya punya 3 anak, satu kelas 1 kelas 2 SMA, yang nomor 2 kelas 2 SMP, yang nomor 3 kelas 2 SD. Setiap kali saya berdoa, saya bilang Tuhan terima kasih. Untuk Melody, anak nomor 1 lulus. Dia lulus, dia diberkati, dia berkat. Udah lulus belum? Belum, lagi ulangan. Tapi memperkatakan supaya dia sudah lulus. Kita belajar menerima dengan iman. Kalau kita lagi butuh sesuatu, Tuhan terima kasih. Aku percaya Tuhan yang menjadi penyedia buat kami. Aku percaya Jehovah Jireh yang menyediakan buat kami. Bahkan Tuhan yang sudah menyediakan. Demi nama Yesus, amin. Maaf ya, level penyembah. Bukan lagi Tuhan. Anakku mau kuliah besok. Dia perlu 30 juta. Kalau boleh tuh tolong ya. Nggak begitu lagi level kita Kristen. Ayatnya bilang gini memang. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu dibukakan. Mintalah maka kamu akan menerima. Tapi jangan salah, level kita di sini nih, di F. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, baru yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Banyak orang cuma suka di sini, semua disediakannya. Oh amin. Tapi persoalannya kamu mengasihi dia enggak? Alkitab bilang tadi enggak pernah dilihat mata, enggak pernah didengar telinga, enggak pernah timbul dalam hati. Berarti pertanyaan saya, didoain enggak? Diminta enggak? Orang kita enggak butuh. Tapi Alkitab bilang ini, dikasih sama Bapak buat kita. Yang setuju katakan amin. Jadi level kita harus di sini. Harus di sini di mana? Level yang udah gak minta lagi datang ke gereja. Nah ini dia, saya mau tutup dengan ini. Sebetulnya slide-nya masih banyak. Tapi kalau kita mau terusin, kita bisa pulang jam 1 subuh. Next. Next lagi. Ini dia. Bisa enggak kita jadi ini? Penyembah yang benar adalah menyembah tanpa motivasi. Jangan tepuk tangan dulu. Bisa enggak kita hidupin ini? Kita lagi butuh, tapi kita menyembah, kita enggak minta apa yang kita butuhkan. Itu keren. Saya kasih contoh gini. Ada seorang ibu sudah divonis cancer stadium 4, stadium akhir oleh dokter. Dan dokter bilang, ibu, kalau dokter sudah bilang gini, makan aja yang ibu mau. Ibu mau makan apa aja, makan. Ibu mau jalan kemana aja, jalan. Berarti udah dekat sorga. Berarti sorga udah dekat banget dengan kita. Ibu itu dalam keadaan kondisi kayak begitu. Udah dokter bilang 3-4 bulan lagi lah. 3-4 bulan lagi lah. Waktu ibu itu datang ke gereja. Kalau orang sakit biasanya nyanyinya gini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Orang dia lagi butuh kesembuhan. Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Di rohani juga ada lagu Jealous. Kalau lain ditolong, masa saya enggak? Gitu ya. Kalau lain udah disembuhin, kenapa gue gak disembuhin Tuhan? Sembuhin gue doang, kayak dia. Berkatin gue kayak dia. Harusnya nyanyian ibu itu begitu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan diganti kayak menyembuhkanku.
Pokoknya diganti semua kesembuhan kalau perlu. Karena lagi butuh kesembuhan. Tapi hebatnya, ibu ini udah divonis dokter 4 bulan lagi. Nyanyiannya gak gitu. Nyanyiannya gini nih. Nyanyiannya gini. Bapa, Engkau baik. Ku naikkan syukurku. Keren. Thank you Jesus. Jesus. Ada anaknya lagi di sampingnya bilang sama mamanya gini mungkin. Mah, nyanyiannya gak cocok buat mama itu. Kok mama berterima kasih sih buat cancer stadium akhir. Enggak begitu nyanyinya mah. Iman, iman. Tapi sorga waktu lihat mama itu. Yang angkat tangan. Artinya gini. Dia butuh kesembuhan tapi dia minta disembuhkan. Tuhan tuh dari sorga bilang gini. Kat, malaikat. Malaikat. Harusnya ibu ini sebulan lagi disembuhkan. Tapi lu sembuhin sekarang deh. Wah keren. Karena dia menyembah tanpa motivasi. Pesannya buat kita apa sih? Boleh gak besok kita ibadah. Punya kebutuhan tapi jangan minta. Boleh gak besok kita angkat tangan. Nangis bukan untuk kebutuhan kita. Tapi nangis karena mengasihi Tuhan. Nangis di gereja cuma 2 kemungkinannya. 1, nangis karena lagi ada masalah. Ya ada masalah nangislah. Tapi yang kedua ada nangis yang berikutnya. Nangis karena dilawa Tuhan. Nangis karena mengasihi Tuhan. Nah ini yang kita mesti punya. Nangis bukan karena urusan kebutuhanmu. Tapi nangis karena merindukan Tuhan. Wow, sorga bilang gini. Berkati ibu itu, berkati si bapak itu, berkati gereja ini. Karena tujuannya cuma menyenangkan Tuhan. Nggak mau cari kebutuhannya. Tapi untuk ada di posisi menjadi penyembah tanpa motivasi ini. Wow. Harus ngelewatin yang namanya apa? Hubungan, relationship dengan Tuhan. Harus punya kedewasaan rohani. Kalau tidak dewasa rohani, tidak bisa. Kalau tidak dewasa rohani, tidak bisa. Kalimat terakhir gini. Kita mesti jadi penyembah itu gimana sih? Seorang penyembah itu gini. Dimanapun dia ada, dia terkoneksi dengan Tuhan. Dimanapun dia ada, tidak dipengaruhi dengan keadaan di luar. Jadi gini, suasananya tidak ada Tuhan, tapi selalu sadar akan Tuhan. Contohnya gini, kita lagi ada di satu ruangan, tidak ada lukisan rohani, tidak ada gambar rohani. Bahkan orang-orang di ruangan itu, bajunya belum selesai dijahit udah dipakai. Kalau kita apa namanya laki-laki gitu ya, ada di situ gitu, ya kita bilang lah ada di klub malam lah, ada di diskotik, suasananya kan orang lagi, tapi maaf kita ada di situ, tapi mata kita, mulut kita, tidak mengucapkan yang salah, pikiran kita tidak memikirkan hal yang keliru, berarti gini suasananya tidak ada Tuhan, tapi kita sadar akan Tuhan, itu penyembah. Tapi yang bahaya adalah suasananya ada Tuhan, tapi tidak sadar akan Tuhan. Di rumah, di kamar sendirian, lagi setel lagu rohani. Ku tahu, aduh lembut banget musiknya. Hidupku. Tapi liatin gambar porno. Nonton yang enggak. Suasananya ada Tuhan. Tapi tidak sadar akan Tuhan, ini bahaya. Jadilah Kristen yang gini, di tempat dimanapun kita ada, kita usaha, kita harus sadar Tuhan lihat kita. Kita bekerja, makanya Alkitab bilang gini, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita kerja yang benar, kita lagi buat itu untuk Tuhan. Bahasa saya, penyembahan itu bukan hanya terjadi di atas mimbar, di kamarmu, tapi penyembahan juga bisa terjadi di pekerjaanmu. Waktu kita kerja jujur, kita sedang menyembah Tuhan. Istri-istri, waktu lagi masak, kita masak yang terbaik buat suami kita.
itu bagian dari penyembahan kita sama Tuhan. Karena Tuhan bilang gini, apapun yang kamu berbuat, kalau kamu buat seperti untuk Tuhan, itu bagian dari penyembahan. Jadi penyembahan bukan cuma sebagai pelayan mimbar, tapi penyembahan bisa ada di kantormu, di lingkunganmu, dimanapun engkau ada. Hari ini, jadilah penyembah yang benar, menyembah tanpa motivasi. Kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan dengan iman, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu. Ini pengakuan dari hati kami Tuhan. Katakan lebih dalam. Ini janji kami, tiada kasih. Benar ya Tuhan, benar ya Tuhan. Kami ada malam ini untuk menjadi. Mari biar jemaat Tuhan saja katakan, dan ku ingin. Angkat kedua tanganmu, dan ku. Engkau lihat pengakuan kami, engkau dengar nyanyian kami. Sebab tidak ada kasih yang melebihi kasih-Mu ya Bapa. Mari janji sama Tuhan, ini kami janji. Ku ada. Ayo biar jemaat Tuhan sekali lagi nyatakan ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Dan ku ingin, dan ku kami mau kenal Engkau dalam, kami mau kenal Engkau dekat. Sebab tiada kasih, tiada melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Dan ku mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari nyatakan sama-sama, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi katakan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan malam ini Tuhan bilang, jangan sampai rasa kagummu hilang. Jangan sampai penyembahanmu hilang. Aku berdoa segala sesuatu boleh hilang dari hidup kami. Tapi ingat, penyembahan tidak akan pernah hilang dari hidup kami. Penyembahan tidak akan pernah hilang dari hidup kami. Tuhan, aku berdoa, aku mengangkat tanganku malam hari ini. Penyembah-penyembah yang benar biar keluar dari gereja ini, dari tempat ini. Ketika kami mengangkat tangan, satu tujuan kami hanya menyenangkan Tuhan, hanya memuliakan Tuhan. Biar kami menjadi penyembah-penyembah tanpa motivasi. Motivasi kami cuma satu, berjumpa dengan Tuhan. Motivasi kami cuma satu, menyenangkan Tuhan. Motivasi kami cuma satu, kami rindu lawatan Tuhan dinyatakan atas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Maka di atas tangan-tangan ini ada berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kami. Dan hidup kami, penyembahan kami tidak akan pernah sama lagi. Karena Tuhan sudah mengasihi kami. Itu sebabnya kami bersyukur untuk malam ini. Untuk lawatan Tuhan buat kami.
Tuhan berkati gereja ini, berkati Pak Gembala di tempat ini, Bu Gembala di tempat ini, tim pelayanan di tempat ini. Aku berdoa keluar penyembah-penyembah yang benar dari gereja ini. Bang, kami percaya penyembahan kami menjadi berkat buat kota, menjadi berkat buat bangsa, dan nama Tuhan dimuliakan. Makasih Mamamu selesai berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus, Engkau tidak pernah selesai atas kami. Aku berdoa kami semua tidak ada yang terlewatkan, diurapi, diberkati, disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Demi nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya kembalikan kepada Pak Gembala, silakan. Haleluya, terima kasih Brother Warren. Jadi berkati Tuhan semua malam hari ini. Ada 2 kalimat saya catat nih ya. Selalu dia bilang tag-nya masih banyak. Tapi gak bisa disampaikan. Artinya kan ada ada yang kelanjutannya. Yang setuju katakan amin. Yang mau bilang amin. Dicatat ya. Dalam tahun ini maksudnya jangan lewat. Karena November kita akan ke Israel dengan pasukan yang ada. Nanti dicatat sebelum berangkat kita akan nikmati penyembahan lagi. Di Yohanes pasal 4 tadi dikatakan Tuhan mencari penyembah yang benar. Namun di sisi lain Yesus pernah berkata kepada wanita ini, jika kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Dan air yang kamu minum itu akan terus terpancar dalam hidupmu dan terus memancar dalam hidupmu. Artinya begini, kalau kita menyembah Tuhan, kita jadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran, kita tidak hanya menjadi orang percaya yang selalu menikmati atau jadi konsumen, bahasa keren saya begitu. Tapi kalau kita minum air kehidupan, kita minum air yang dari Tuhan, kita jadi penyembah yang benar. Kita akan diubah jadi konsumen, menjadi produsen. Saya mau menjadi produsen. Yang biasa cuma makan, terima saja, jadi konsumen. Tapi kalau kita nyembah Tuhan, kita berkata, engkau akan memancarkan air kehidupan. Engkau akan jadi produsen. Bilang kiri kanan, pulang jadi bos, jadi produsen. Enggak jadi cuma konsumen, enggak makan doang. Tapi kita boleh apa? Membagi kepada yang lain. Mari berdiri bersama-sama. Kita akan juga diberikan persembahan buat Tuhan. Nanti ada layar account yang ditayangkan di tempat ini. Kita akan pulang dan kita akan terima berkat. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia lagi. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan sementara musik menaikkan pujian ini, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita datang malam hari ini, kami percaya Tuhan, hari ini lawatan-Mu luar biasa buat hidup kami. Biar kami tetap menjadi penyembah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, situasinya gak memungkinkan, kami gak merasakan Tuhan, tapi kami sadar akan Tuhan. Disitulah eksistensi kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terlebih lagi di rumah-Mu Tuhan. Kami ingin sujud menyembah-Mu Tuhan. Biar kami menyenangkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, maka yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan menjadi bagian kami. Pulang kami disertai dengan Tuhan. Pulang kami dengan berkat Tuhan. Pulang kami dengan damai Tuhan. Berkati tim yang melayani pada hari ini Tuhan. Beri berkati Tuhan. Diurapi dan jadikan berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Anugerah-Mu besar buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sungguh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sungguh berkat-Nya mengalir di tengah-tengah kami. Dan kami bawa pulang Tuhan. Buat keluarga kami, buat semua orang-orang berjumpa dengan kami, boleh melihat Kristus dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan ada dan Tuhan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah besok pagi kami dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang akan berbicara, yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Dan besok biar kami kembali mengangkat tangan, memuji Engkau, bersorak-sorai bagi kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini Tuhan, setiap umat-Mu pulang dan sertai kami dengan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, menyerang Engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera. Kekasih Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus yang manis ada bersama kita hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Semua yang percaya dan terus menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Segala perkara dapat kutang. Anda bisa transfer rekening ini untuk keperluan gereja Tuhan. Memberi kekuatan Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan setia. Selamat malam dan selamat pulang. Tuhan berkati kita semua. Tetap menjaga jarak, cuci tangan dan menggunakan masker. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Sampai jumpa di Iwar bulan akan datang. Amin. Tuhan berkati kita.